Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa Perbankan Syariah dan Manajemen Zakat dan Wakaf pada pertemuan kedua pada mata kuliah perpajakan. Pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah perpajakan di Indonesia sebagaimana terlampir pada rencana pembelajaran semester yang telah saya bagikan pada pertemuan ke-1 di minggu sebelumnya. Baiklah, di hari ini tentang sejarah perpajakan di Indonesia ada 3 hal pokok yang akan saya sampaikan terkait dengan sejarah perpajakan di Indonesia. Yang pertama adalah sejarah perpajakan yang terjadi pada saat masa kerajaan, kemudian masa penjajahan atau kolonial, dan yang terakhir adalah masa kemerdekaan. Pada masa kerajaan di Indonesia, sebelum kedatangan bangsa Eropa, kerajaan seperti Majapahit utamanya dan juga Mataram sudah mengenal pajak tanah dan pajak tidak langsung terhadap barang dagangan. Pada masa itu dikenal dengan nama upeti. Teman-teman pasti sudah pernah mendengarkan dengan kata upeti ini. Upeti adalah berupa hasil bumi dan pemajakan langsung sebagai penghormatan dan tanda tunduk kepada kekuasaan sang raja. Pada saat itu, Majapahit dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk yang terkenal sekali dengan jargonnya Nusantara. Nah, dari upeti tersebut, sebagai imbalannya, rakyat akan mendapatkan pelayanan berupa keamanan dan jaminan ketertiban. Pada saat itu, Hayam Wuruk didampingi oleh Patih Gajah Mada sangat berperan besar dalam pengelolaan penerima upeti. Rakyat sangat percaya pada Mahapatih Gajah Mada sehingga makin luas wilayah kerajaan Majapahit. Saat itu memang tidak dipungkiri bahwa Gajah Mada lah yang membawa kerajaan Majapahit ke masa kejayaan atau keemasannya. Gajah Mada yang terkenal sangat pintar dan sangat berintegritas tinggi dipercaya oleh rakyat sehingga bahkan rakyat itu dengan sukarela menyerahkan berbagai hasil bumi yang dihasilkannya dan bahkan banyak wilayah-wilayah yang sebelumnya belum bergabung Majapahit begitu percaya kepada Mahapatih Gajah Mada, mereka dengan sukarela menggabungkan diri ke wilayah Majapahit sehingga saat itu Majapahit menjadi sangat luas sekali wilayahnya. Nah, mekanisme operasional pemungutan pajak di Majapahit berarti memperlihatkan bentuk keuangan dan akuntabilitas administrasi kerajaan kepada utamanya rakyatnya sebagai stakeholder atas pemungutan upeti pada saat itu yang dilakukan. Kerajaan mengatur aturan perpajakan yang wajib dibayarkan kepada kerajaan. Pada saat itu ada tarif dan ada juga jenis pajak yang dikumpulkan oleh kerajaan. Meskipun hingga saat sekarang tidak ada ditemukan tentang aturan tertulis terkait dengan pembayaran upeti atau perpajakan pada kala itu. Keputusan kerajaan untuk mengumpulkan pajak pada saat Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada sangat sukses, memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Bahkan banyak yang secara sukarela menyerahkan hasil bumi bahkan menggabungkan diri ke wilayah kerajaan Majapahit demi peningkatan kesejahteraan kerajaan dan juga kesejahteraan rakyat pada umumnya. Pada masa kedua, yaitu pada masa penjajahan atau kolonial, bangsa Indonesia kembali mengenal lagi pungutan sejenis pajak yang dinamakan upeti, sama halnya dengan pada masa kerajaan. Upeti diberikan rakyat kepada raja dengan jaminan diberikan keamanan dan ketertiban. Dalam sejarahnya, Badan Otonomi Belanda yaitu VOC memungut pajak diantaranya pajak rumah, pajak usaha, dan pajak kepala kepada pedagang Tionghoa dan pedagang asing lainnya. Tokoh pada masa pendudukan Belanda adalah Gubernur Jenderal Daendels.
Sedangkan pada masa penjajahan Inggris, tokoh yang sangat terkenal adalah Gubernur Jenderal Raffles, dikenal dengan programnya Land Rent Stelsel, yang menjadi cikal bakal pengenaan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Teman-teman, di buku Perpajakan karangan Profesor Mardiasmo ada cerita tentang penokohan baik Gubernur Jenderal Daendels dan Gubernur Jenderal Raffles. Tolong dibaca ya. Nah, selanjutnya adalah masa penjajahan Jepang. Fokus bahwa sumber daya untuk digunakan biaya perang pada kala itu, sehingga berbeda dengan masa Belanda dan masa Inggris yang menitik beratkan monopoli perdagangan rempah-rempah yang digunakan untuk memperkaya mereka. VOC saat itu perdagangan dibawa ke Eropa. Jadi rempah-rempah yang ada di Indonesia dimonopoli oleh penjajah baik Belanda dan Inggris, yang kemudian hasil buminya itu dibawa ke Eropa. Karena pada kala itu kita tahu di Eropa sangat dingin dan sangat membutuhkan rempah-rempah. Nah, hal tersebut sangat berbeda sekali pada masa penjajahan Jepang. Mereka ingin memonopoli rempah-rempah, tetapi bukan untuk diperdagangkan kembali, akan tetapi mereka fokus untuk bagaimana caranya hasil bumi atau perdagangan yang diperoleh itu dapat digunakan untuk membiayai perang. Teman-teman ingat kan bahwa Jepang mengaku sebagai saudara tua yang harusnya akan berperang untuk melawan sekutu. Pajak pada masa penjajahan memberikan dampak negatif bagi rakyat karena dilakukan secara paksa dan tanpa aturan serta pengawasan yang jelas. Hal ini menyebabkan rawannya penyelewengan pemungutan pajak pada masa itu. Yang terakhir adalah masa kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, pajak menjadi opsi yang penting karena merupakan sumber pembiayaan utama dalam pengelolaan negara dan bangsa Indonesia tentunya. Sehingga pada tanggal 14 Juli 1945 dituangkanlah pada pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dengan bunyi sebagai berikut, bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Kemudian, tanggal 19 Agustus 1945 dibentuklah Kementerian Keuangan. Tapi pada kala itu belum ada peraturan khusus tentang perpajakan. Pada masa itu, pemerintah menerapkan sistem official assessment dalam pengenaan pajak kepada masyarakat. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, muncul sistem baru yang disebut dengan MPS atau menghitung pajak sendiri, dan juga MPO, menghitung pajak orang lain. Selanjutnya, sistem pemungutan pajak di Indonesia dikenal ada 3 sistem. Yang pertama adalah self-assessment system, kedua official assessment system, dan yang ketiga adalah withholding system. Yang selanjutnya teman-teman bisa baca sendiri pada referensi buku Anda masing-masing, atau Anda bisa memperoleh referensi tentang sistem pemungutan pajak di Indonesia pada berbagai media cetak dan elektronik. Baiklah teman-teman, itu merupakan materi kita pada hari ini. Selanjutnya ada tugas individu yang harus kalian penuhi, yang sesuai kita tampilkan pada RPS perpajakan, yaitu membuat 5 paragraf ringkasan perbandingan antara sejarah perpajakan pada masa kerajaan, kemudian masa awal kemerdekaan, ini bisa saya ralat, masa kerajaan, masa penjajahan atau kolonial, dan masa kemerdekaan. Sesuai dengan penjelasan yang telah saya sampaikan di depan. Meliputi historisitas, subjek pajak, objek pajak, tujuan pemungutan pajak, serta sistem pemungutan pajak. Tugas ditulis bersifat individu. Tugas ditulis tangan,
sifatnya individu. Referensi dari buku wajib, karangan Prof. Mardiasmo, atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Tugas dikumpulkan per kelas teman-teman pada file Excel yang telah disediakan. 1 sheet, 1 mahasiswa ya, sesuai dengan nomor absen pada siakat. Tugas dikumpulkan minggu depan sesuai jadwal mata kuliah perpajakan masing-masing kelas. Baiklah teman-teman, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.